adik-adik ya Kega. Kalian semua apa kabarnya nih adik-adik? Kalian berdoa semoga adik-adik semua di dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Oke, hari ini kita akan mau beribadah lagi kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Tuhan sayang banget dengan kita, sehingga adik-adik semuanya dan juga Kak Dian boleh lagi beribadah kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik, sebelum kita beribadah kepada Tuhan, yuk sama-sama berdoa dulu ya. Semua lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan setia Tuhan. Bapa yang baik, kami mau beribadah kepadamu. Tuhan berkati setiap kami, berkati puji-pujian kami, supaya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, adik-adik sudah siap untuk bernyanyi? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Ya, sama-sama yuk kita memuji nama Tuhan. Bersama-sama
Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh. Sekali lagi kita ulangi ya lagu ini adik-adik. Yuk sama-sama bernyanyi bersama dengan Kak Dian. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh. Baik, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa sekali lagi ya adik-adik. Semua lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, berikan kami hati yang mau dengar-dengaran, supaya kami boleh mengerti, supaya kami boleh memahami apa yang mau Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Berkati Kak Dian juga yang mau membagikan firman Tuhan kepada kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Jangan ada yang berlari ke sana kemari. Oke, semua duduk tenang, ambil sikap duduk yang manis. Mari dengar cerita firman Tuhan hari ini. Siap? Oke. Nah adik-adik, kalian mau nanya nih, adik-adik pernah sakit nggak? Pasti setiap kita pernah sakit. Kak Dian juga pernah sakit, ayah ibu juga pernah sakit, guru di sekolah juga pernah sakit, dan semua orang pernah merasakan sakit. Apakah raja juga bisa sakit? Tentu, raja pun juga bisa sakit. Nah adik-adik, dalam Alkitab ada cerita seorang raja yang sangat baik, dan raja itu adalah raja yang takut akan Tuhan. Dan raja ini adalah raja yang membawa bangsa Israel pada waktu itu untuk kembali kepada Tuhan. Nah adik-adik, suatu hari raja ini mengalami sakit. Ada yang tahu nggak seorang raja yang pernah mengalami sakit? Namanya adalah Raja Hizkia. Siapa adik-adik? Ya pinter, Raja Hizkia. Suatu hari raja ini mengalami sakit dan terbaring di atas tempat tidurnya. Dan raja ini mengalami sakit yang tidak biasa-biasa saja, tetapi dia mengalami bisul pada tubuhnya. Kasihan sekali, semakin hari raja ini semakin kurus dan hanya bisa terbaring di atas tempat tidur. Rajanya tidak bisa berlari, rajanya tidak bisa beraktivitas, rajanya tidak bisa memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga pada suatu hari ketika rajanya sedang terbaring dan tidak tahu lagi mau ngapain karena sudah berobat, banyak dokter yang datang ke istana untuk menyembuhkan raja,
tetapi juga rajanya tidak sembuh-sembuh adik-adik. Nah, setelah itu suatu hari kemudian ada seorang hamba Tuhan yang datang ke dalam istana. Dia adalah utusan Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Hizkia. Namanya adalah Nabi Yesaya. Siapa adik-adik namanya? Ya, Nabi Yesaya. Ketika dia melihat Raja Hizkia sedang terbaring, ia menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Hizkia. Kata Nabi Yesaya, "Tuanku Raja," kata Tuhan, "Tuan tidak bisa sembuh lagi. Tuan sebentar lagi akan meninggal." Nah, ketika mendengar itu, Raja Hizkia semakin sedih adik-adik. Dia semakin sedih. Dan bahkan Raja Hizkia sampai menangis. Karena dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan meninggal. Tetapi adik-adik, luar biasanya Raja Hizkia, walaupun Nabi Yesaya menyampaikan pesan Tuhan bahwa dia tidak akan sembuh lagi, tetapi dia tetap berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Dia berdoa, "Tuhan, tolong sembuhkan saya Tuhan. Jangan sampai saat ini saya meninggal. Saya mohon Tuhan supaya saya disembuhkan. Saya masih mau hidup lagi." Nah, di saat dia sedang berdoa kepada Tuhan, sedang menangis kepada Tuhan, Nabi Yesaya pun merasa sedih, adik-adik. Dan Nabi Yesaya pun pelan-pelan dia mau keluar dari kamar dan mau pulang. Tetapi adik-adik, sebelum Nabi Yesaya meninggalkan istana, tiba-tiba ada suara yang datang kepada Nabi Yesaya, yaitu suara Tuhan yang berkata, "Yesaya, kamu boleh kembali lagi kepada Raja Hizkia dan sampaikan bahwa aku mendengarkan doanya. Sampaikan bahwa 3 hari lagi dia akan sembuh. Dan bahkan dia masih bisa hidup selama 15 tahun lagi." Wah, adik-adik tahu nggak? Waktu yang 15 tahun itu bukan waktu yang singkat adik-adik, itu waktu yang lama. Nah, setelah Nabi Yesaya mendengarkan suara Tuhan, Nabi Yesaya kembali lagi ke dalam istana dan masuk ke dalam kamarnya Raja Hizkia. Raja Hizkia kaget adik-adik. Wah, Nabi Yesaya kenapa balik lagi? Kemudian Nabi Yesaya berkata, "Rajaku, saya mau menyampaikan pesan Tuhan kepadamu bahwa Tuhan akan menyembuhkan raja dalam waktu 3 hari ke depan, dan raja akan bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah kembali. Dan bukan hanya itu, tetapi raja akan hidup selama 15 tahun lagi." Wah, mendengar pesan itu, Raja Hizkia langsung semangat adik-adik. Dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan dia kesempatan untuk hidup kembali. Nah, adik-adikku, ketika adik-adik juga mengalami sakit, kita juga harus berdoa seperti Raja Hizkia yang meminta kesembuhan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, begitupun dengan kita. Ketika kita sakit, kita harus meminta
kepada Tuhan, harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kesembuhan. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh karena Tuhan pasti mendengar setiap doa kita jikalau kita memintanya dengan sungguh-sungguh. Adik-adikku, siapapun yang sakit, bukan hanya ketika adik-adik yang sakit, tetapi ketika ayah ibu di rumah sakit, ketika kakak dan adik di rumah sakit, ketika teman-temannya sakit, gurunya sakit, harus juga didoakan supaya Tuhan memberikan kesembuhan kepada setiap kita. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan bisa semua penyakit apapun. Untuk itu, ketika kita mengalami sakit, yuk adik-adik kita sampaikan kepada Tuhan. Kalau misalnya adik-adik demam, sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, aku sedang sakit, aku sedang demam, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan berkati obat yang aku minum, Tuhan berkati makananku, minumanku, supaya aku boleh mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Adik-adik, apapun yang adik-adik alami, sakit apapun yang adik-adik alami, maka jangan takut untuk menyampaikannya kepada Tuhan, karena Tuhan pasti mendengar setiap doa anak-anak yang sungguh-sungguh mau memintanya kepada Tuhan. Untuk itu, apapun sakit yang kita alami, kita percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita. Tuhan akan menyembuhkan setiap adik-adik yang mau meminta kesembuhan daripada Tuhan. Oke adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini sudah selesai. Dan sekarang kita mau menutup ibadah kita. Mari bersama-sama kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu bagi setiap kami. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Mari berkati setiap kami. Biarkan kami menjadi anak-anak yang taat terhadap firman-Mu. Ajari kami untuk tetap berdoa ketika kami sakit, ketika kami sedih, supaya hanya nama Tuhan yang disenangkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau menyelesaikan ibadah kami. Mari berkati kegiatan kami selanjutnya. Berkati juga ayah dan ibu kami, berkati keluarga kami, teman-teman kami, dan orang di sekitar kami. Kami selalu dikelilingi sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depannya. Bye-bye.